wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para asatidz, wabil khusus ketua DKM kita yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Al-Ustaz Bapak Dr. Andes Haji Wafid Darwain, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Al-Ustaz Bapak Atif Sufriyatna, Al-Ustaz Bapak Salim, dan para asatidz lain yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Tidak kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa takdim dan takzim kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi ilmunya. Yang saya hormati tokoh kita Bapak Soleh Iskandar, alhamdulillah, Bapak Haji Aden, serta yang lainnya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada kesempatan ini masih diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 hari yang lalu kita sudah mengalami pergantian tahun, di mana kita sekarang sudah memasuki tahun Hijriah, yaitu tahun 1444 Hijriah. Dengan pergantian tahun ini, maka sejauh mana kita bisa meningkatkan amal ibadah kita. Dengan pergantian tahun ini, secara lahiriah usia kita bertambah, tetapi umur kita berkurang. Kalau jatah umur kita 10 tahun, setelah 10 tahun lagi, maka berarti dengan pergantian tahun ini tinggal 9 tahun lagi. Kalau umur kita jatahnya 8 tahun, berarti tinggal 7 tahun. Kalau 5 tahun lagi, berarti tinggal 4 tahun. Kalau 1 tahun lagi, berarti habis. Siap-siap kita di dalam menghadapi kematian. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan amal ibadah kita, tingkatkan kebaikan-kebaikan kita. Biarkanlah waktu yang sudah berlalu kita, sebagaimana Imam Ghazali bertanya kepada muridnya, apa yang paling jauh dengan kita? Jawabannya adalah waktu yang telah lewat. Waktu yang telah lewat, sekalipun waktu itu 1 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, apalagi 1 tahun yang lalu, kita tidak bisa kembali ke waktu. Dan kita tidak bisa memperbaiki amal-amalan kita, perbuatan-perbuatan kita yang telah berlalu. Tapi yang harus kita lakukan, bagaimana ke depan kita merubah sikap kita, merubah amal-amal kita, meningkatkan ibadah kita. Kenapa? Karena sebentar lagi umur kita tidak seberapa. Umur kita tidak seberapa. Kata Rasul, amaru ummati ala sittina wa sab'ina sana. Umur umatku rata-rata tidak lebih daripada 60 sampai 70 tahun. Andai kata ada umatku yang
Itu adalah bonus yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu yuk kita merenung, mengoreksi diri kita. Apakah amal-amal perbuatan yang lalu menjadikan cerminan bagi kita untuk menatap pada masa depan? Hadirin yang saya hormati, sedikit mengupas persoalan hijrah. Hijrah itu ada dua jenis. Ada hijrah secara lahiriah. Hijrah secara lahiriah itu mungkin hanya satu kali, yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Akan tetapi hijrah secara maknawiah itu akan terus berlaku. Oleh karena itu mari dengan adanya tahun baru ini, yaitu tahun baru Hijriah, maka kita mari berhijrah dari tadinya sifat malas untuk meningkatkan amal-amal ibadah kita, yang tadinya punya rasa malas untuk melakukan qiyamul lail, yang tadinya punya rasa malas untuk melakukan sholat berjamaah secara rutin. Tapi mari dengan adanya hijrah ini, kita hijrah secara maknawiah, ya, dari perbuatan-perbuatan kita yang kurang baik, dari sifat malas yang barangkali tahun kemarin, mari kita tingkatkan. Mari kita tingkatkan. Mudah-mudahan ke depan kita lebih baik daripada tahun kemarin. Bagaimana Rasul bersabda, "Man kana yaumuhu", barang siapa yang tahun ini khairan min amsihi, lebih baik daripada tahun kemarin, fahuwa rabitun, maka orang tersebut termasuk orang yang sangat beruntung. Oleh karena itu, mari tahun ini sekarang sampai tahun ke depan kita harus lebih meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas amal kita, kualitas kebaikan kita harus lebih kita tingkatkan. Yang barangkali dulu, ya kan, tahun-tahun yang lalu, barangkali ibadah-ibadah sunnahnya kurang apa? Kurang meningkat. Puasa sunnahnya lebih banyak apanya? Lebih banyak tidaknya. Qiyamul lailnya lebih banyak apanya? Lebih banyak tidak. Tapi mari mulai dari sekarang kita tingkatkan, sebab umur kita tidak seberapa. Hadirin yang saya hormati, kajian pada pagi ini hari, insya Allah kita akan mengkaji dua hal. Bahwa maksiat dalam arti kita berdosa. Maksiat ini ada dua jenis. Maksiat secara zahiriyah dan maksiat secara batini. Maksiat secara zahiriyah banyak kita pahami, sering kita pahami. Kadang-kadang mata kita gunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang kita punya telinga, kadang-kadang kita punya mulut, punya tangan, punya kaki, dipergunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Maka ketika seluruh panca indera kita gunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka panca indera tersebut kita gunakan untuk maksiat, kita gunakan untuk berdosa pada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun itu dosa, sekecil apapun. Yang kita sadari bahwa maksiat itu barangkali hanya bersifat zahiriyah, hanya bersifat lahiriah, tapi ternyata para ulama, terutama para ulama tasawuf, bahwa maksiat atau dosa itu bukan hanya secara zahiriyah, tapi ada maksiat secara
batinnya. Ingat kata Rasul, apabila seseorang melakukan suatu dosa, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza adnabal janba, apabila melakukan suatu dosa, sekecil apapun itu dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, kata Rasul, nukitat fi qalbihi, maka akan ditempelkan fi qalbihi di dalam hatinya nuqtatun sauda, yaitu titik hitam. Jadi setiap dosa yang dilakukan oleh seseorang, baik itu dosa secara lahiriah maupun itu dosa secara batiniah, maka Allah akan tempelkan suatu noda, suatu titik hitam. Allah akan tempelkan di dalam hati seorang hamba yang melakukan dosa. Semakin banyak dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka sebanyak itu pula noktah hitam yang akan nempel di dalam hatinya. Semakin banyak noktah hitam yang ada di dalam hatinya, yang nempel di dalam hatinya, maka nur ilahi tidak akan tembus ke dalam hati. Cahaya Allah Subhanahu wa taala akan susah untuk nembus ke dalam hatinya. Kenapa? Karena hatinya sudah tertutup dengan noktah-noktah. Maka wajar ketika kita melakukan sholat, mestinya sholat itu kata Allah, inna sholata li dzikri, sesungguhnya sholat adalah untuk mengingatku. Sholat adalah media, sholat adalah sarana untuk mengingatku, kata Allah. Sekian banyak waktu kita melakukan aktivitas keduniaan, Allah memberikan rehat, Allah memberikan waktu dalam satu hari, satu malam hanya 5 waktu, tidak lebih. Tidak lebih daripada 5 waktu. Satu waktu barangkali tidak lebih daripada 5 atau 10 menit kita beribadah kepada Allah dalam rangka kata Allah, inna sholata li dzikri, sesungguhnya sholat itu adalah untuk mengingatku, media untuk mengingatku, sarana untuk mengingatku. Sudah kita di luar sholat tidak ingat kepada Allah, maka dengan sholat itu adalah sarana untuk mengingat siapa? Tapi aneh, ya kan? Sholat hanya beberapa menit, sholat dalam sehari semalam hanya 5 waktu. Ketika sholat pun banyak hamba-hamba Allah tidak mengingat kepada Allah. Sudah di luar sholat tidak ingat kepada Allah, malah ketika sholat juga tidak ingat kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hamba-hamba Allah ketika sholat Allahu Akbar ingat kepada pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukannya. Kalau karyawan ingat dengan apanya? Dengan tugasnya. Kalau pedagang ingat dengan apanya? Dagangannya. Kalau ibu-ibu ingat dengan apanya? Sudah Allah berikan waktu cuma 5 menit sampai 10 menit untuk mengingat Allah, tapi aneh banyak hamba-hamba Allah ketika sholat justru tidak mengenal apa? Tidak mengingat apa? Allah Subhanahu wa taala. Barangkali salah satu penyebabnya adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan, sekecil apapun itu dosa, sehingga noktah hitam itu menempel pada hati kita, sehingga terhijab. Ketika kita sholat terhijab nur ilahi dengan hati kita, sehingga hati kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, padahal cuma hanya beberapa menit. Udah di kerjaan tidak ingat kepada Allah. Ibu-ibu lagi masak, lagi ngegoreng, lagi nyuci, lagi setrika, ingat nggak pada Allah? Ingat nggak? Banyak nggak yang ingat pada Allah? Banyak nggak? Bapak-bapak dalam kerja juga banyak yang ingat pada Allah. Sering banyak hamba-hamba Allah yang ingat. Jelas nggak? Jelas. Jadi barangkali penyebabnya adalah dosa. Kalau dosa secara lahiriah, secara dohiriah, barangkali kita menyadari dan memahami ketika mata
ketika lidah kita itu melakukan suatu maksiat, ketika tangan kita, kaki kita melakukan suatu maksiat, barangkali kita itu semuanya menyadari bahwa itu adalah perbuatan dosa. Tapi banyak hamba-hamba Allah tidak menyadari bahwa maksiat itu ternyata ada maksiat batiniah. Maksiat naon itu? Batiniah. Maksiat batiniah barangkali ini yang akan menyebabkan seseorang akan berat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena ada perbuatan-perbuatan maksiat yang bersifat batiniah, yang umumnya manusia itu tidak menyadari bahwa itu adalah maksiat, bahwa itu adalah perbuatan dosa, sehingga akibat daripada dosa batiniah ini seseorang untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu amat berat sekali, amat susah sekali. Untuk bersedekah pun susah, untuk qiyamul lail juga susah, untuk puasa Senin Kamis susah. Barangkali kata para ulama penyebabnya adalah maksiat batiniah. Maksiat naon? Batin. Naon? Macam-macam maksiat batiniah. Pertama, menurut para ulama maksiat batiniah itu adalah ar-riya. Nyawa riya itu bukan syiriah, bukan sana, bukan riya naon. Riya itu adalah pamer. Riya itu mengharapkan balasan baik berupa penghargaan, pujian, penghormatan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang dia lakukan. Itu namanya apa? Riya. Riya itu pamer. Riya bedanya dengan sum'ah, sama-sama kedua hal ini dapat tuhbitul amal, dapat menghancurkan amal-amal atau pahala-pahala amal kebaikan. Kalau riya, pamer, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dihargai oleh orang lain, yaitu ketika pelaksanaan kebaikan ini sedang berlangsung. Sedang apa? Sedang berlangsung. Itu namanya pamer, itu namanya riya. Contoh, ya kan bareto, orang-orang kene, lamun aya calon mitoha, calon naon ya, calon mitoha, calon mitoha itu kan kurang, ya kan, kurang sholat di hari pun calon mitoha, ya kan, eta nangtungna oge lain, takbirna oge lain, waduh dijadian, ya kan. Sebab ayah saha, ayah mitoha, kita teh pamer, kita teh naon, pamer, termasuk pamer, ya kan, terombol lewat ya, terus sabab impakna gede, sodakohna gede, ayeuna leutik mah ditutup, pas begitu keropak lewat, ditutup lain, kusabab naon, sabab leutik. Ayo gede mah lain, warnana diburung, warna lagi naon, biru, memeh diasup teh diputar heula. Karena aya teh begitu aya tah pamer. Anu kadua sum'ah itu kata-kata tina sami'ah. Sami'ah itu memperdengarkan. Artinya perbuatan-perbuatan baik urang, amal-amal baik urang anu geus berlalu, apakah sejam yang lalu, 1 hari yang lalu, sebulan yang lalu, 10 tahun yang lalu, kita ucapkan kepada orang lain, kita omongkan kepada orang lain dengan harapan perbuatan 10 tahun yang lalu,
Ya kan? Kebaikan kita yang sudah kita lakukan, kita ucapkan kepada orang lain, kita pendengarkan kepada orang lain dengan harapan kita dapat pujian daripada orang tersebut, maka itu adalah termasuk ke dalam kategori sunnah. Kategori nama sum'ah, dan dia ini dapat menggugurkan seluruh pahala ibadah kita. Hancur walaupun 10 tahun yang lalu kita lakukan, maka habis semua. Makanya ikhlas itu untuk aya batasnya. Sarua jeung sabar. Sabar teu aya batasnya. Oh, batas. Kadang-kadang kamu ibu-ibu aya nu kieu sabar sih sabar. Ya kan kieu-kieu deui mah. Benar? Sabar oge aya naon? Aya batas. Komo aya bapak-bapak ada. Ya kan? Ketika seseorang mengatakan sabar si sabar, sabar itu ada batasnya, maka ketika itu juga kesabaran itu hilang pada diri. Sebab sabar tidak ada batas. Naon arti sabar? Naon arti sabar? Lain si sobat lain. Aya nu nyaho naon arti sabar? Hah? Hah? Sabar itu adalah habsun nafsi, menahan diri an kullil makarih, terhadap semua yang tidak disukai. Itu sabar, menahan diri terhadap segala sesuatu yang tidak disukai. Ya kan? Dijitak ku batur ngeunah teh. Diomongkeun ku batur ngeunah teh. Dicuekeun ku batur ngeunah teh. Ditahan. Jiwa ditahan. Ya kan? Ketika seseorang itu menahan dirinya untuk tidak melakukan apa ya? Perlawanan, maka ketika itu orang dikatakan sah. Ketika orang dijitak, tengah balas ngejitak, ya kan? Itu sabar. Tapi bukan berarti ketika kita dijitak, diomongin, dicaci maki di depan umum, ya kan? Kita tidak melakukan perlawanan, kita diam, ya kan? Nah, tapi cicing wae di tempat. Cicing wae di mana? Di tempat. Oh, dicaci ku batur di depan umum, cicing wae tapi nah. Dijitak cicing wae. Hah? Ngalawan teu menang. Ketika ngalawan teu sabar maneh. Bener? Kumaha carana tinggalkeun tempatna, ulah cicing wae. Ketika dicaci maki, ketika dijitak, diomong luar biasa, ulah cicing wae di tempat. Tinggalkan terus ditanggal manehna moal teh ngojek orang. Benar? Ikhlas tidak ada batasnya. 10 tahun, 20 tahun yang lalu perbuatan amal baik kita lakukan itu bisa hancur sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu, lamun hayang nyaho, eta kubah tah. Naon ya? Kubah. Ya kan sekian puluh tahun yang lalu eta simkuring anu jadiakna eta. Eta simkuring anu nyeuna. Aya gitu. Aya teh. Asalnya si eta tah. Oh, bare itu mah susah. Bare itu mah sering nyalindung ka simkuring. Sering minta tolong ka simkuring. Asalnya ayeuna geus sukses. Ayeuna geus jadi jelema, boro-boro ingat ka simkuring. Aya nu kitu aya. Kebaikan kita kepada orang tersebut, kebaikan kita pada orang tersebut puluhan tahun
Jelas? Itu termasuk termasuk sum'ah. Sum'ah itu maksiat apa? Maksiat naon? Anu kedua selain riya atau sum'ah, nu katilu kibarun. Sombong. Kata Rasul la yadkhulul jannah mual asuk ka surga eta jelema man kana fi qalbihi sing sahaja mah fi qalbihi dina hatena akan min kibarin misqala dzarratin min kibarin aya saeutik we sagede biji sawi min kibarin dina sombong mual asuk ka surga moal dikerepekeun heula dina naon sombongnya bu, sing goreng arek nanya, sombong teh naon? Sombong naon? Sering orang macam-macam, oh sombong eta mah. Oh, ulah deuketan naon? Sombong. Naon arti sombong? Hah? Sombong itu menganggap kecil orang lain, dan tidak menerima kebenaran dari orang lain. Benar. Sombong. Menganggap kecil orang lain dan tidak menerima kebenaran yang datangnya dari orang lain. Makanya iblis dosa lagi. Iblis makhluk yang paling alim. Iblis makhluk yang paling pintar. Iblis adalah pemimpinnya para malaikat. Kesalahan iblis cuma satu, yaitu sombong. Disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh menghormati Nabi Adam alaihissalam. Iblis tidak mau untuk menghormati Nabi alaihissalam. Kenapa? Karena menganggap Nabi Adam adalah rendah. Iblis lebih tinggi kedudukannya daripada siapa? Nabi Adam. Kata iblis, ya kan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan oleh engkau min narin dari api, wa khalaqtahu, dan kau ciptakan Adam miltini dari apa? Dari tanah. Tanah menurut iblis lebih rendah daripada api. Sombong dan tidak mau menerima kebenaran. Awas. Kalau kedua unsur ini ada dalam diri kita, ada di dalam diri kita, maka orang tersebut dalam kategori sombong. Menganggap kecil orang lain, menganggap rendah orang lain. Yang kedua, tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Itu namanya apa? Itu namanya sombong. Ya. Kemudian selain dikatakan apa? Katakan sombong, yaitu apa? Hakdun. Ada ujubun. Ujub. Kalau tadi 11-12 riya dengan sum'ah. Kalau riya itu pada saat pelaksanaan ingin dihormati. Kalau sum'ah itu pelaksanaan amal perbuatan baik kita yang sudah berlalu. Kalau kibar atau sombong itu adalah menganggap rendah orang lain dan tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Sekarang ujub. Ujub itu memperlihatkan, mempertontonkan kelebihan dia, kehebatan dia. Orang pintar. Pintar. Sengaja diperlihatkan kepintaran, ditunjukkan kepintarannya, ditunjukkan kehebatannya di hadapan orang lain. Kalau itu dia kaya, sengaja dipertontonkan kekayaannya, diperlihatkan kekayaannya kepada orang lain.
mundar mandir sapoe bisa 20 kali itu mundar mandir kita. Eta ngaranna naon? Ujub. Nah, boga pamajikan anyar. Cedak diapit boga pamajikan anyar. Boga pamajikan naon? Anyar. Mudah-mudahan anu nyarita mah tetap suci. Amin. Ya kan? Ujub kan? Ujub. Ya kan? Selanjutnya termasuk nasihat batin yaitu hakdun wa hasadun. Iri dan dengki. Iri dan dengki. Simkuring nanya, naon ari iri? Naon ari iri? Naon bedanya jeung dengki? Hah? Tidak? Orang tidak bisa menerima kesenangan orang. Iri itu tidak suka, ya kan? Orang lain itu senang. Iri itu tidak suka, orang lain itu bahagia. Iri itu tidak suka, orang lain itu sukses. Iri, ya kan? Sedangkan dengki, nah beda. Nah ada dengki. Dengki nah, kurang ngomong paling pintar. Ayo jelema ulah sok jadi orang sirik kidik, jahil kaniaya. Ulah boga sifat iri jeung dengki. Ya kan ada dengki nah? Hah? Kalau dirinya baik itu ujub. Dengki, makanya ulah banyak ngomong aja nanti mager. Kalau iri itu ya kan tidak suka, tidak senang orang lain itu bahagia, orang lain itu sukses, orang lain itu senang, ya kan? Itu adalah iri. Sedangkan dengki yaitu mengharapkan di dalam hati seseorang itu kesenangan, kebahagiaan, kesuksesan itu hilang pada orang tersebut. Senang. Dengki itu begitu. Mengharapkan kebahagiaan orang, kesuksesan orang, kesenangan orang, kekayaan orang itu hilang. Apakah hilangnya itu ya kan beralih ke orang ini ataupun hilangnya itu memang semata hilang ke orang lain? Itu namanya nama dengki. Ya kan? Nah, termasuk perbuatan-perbuatan semacam ini ria, sum'ah, sombong, ujub, ya kan, takabur, ya, itu iri dengki adalah termasuk daripada maksiat. Lamun ia terjadi pada hati kita, maka akan menjadikan penyebab hati kita akan tertutup dengan makna, akan tertutup dengan noda-noda. Mudah-mudahan anu aya di majlis ya kan kabeh hatena bersih. Amin. Nah, sakit tim simkuring karena waktu nabi ya. Waktu naon? Waktu nabi ya. Lebih kurangna mohon maaf sebesar-besarna lamun aya kata-kata simkuring ya kan anu salah dimaafkeun teh. Maafkan tak